Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sejarah perkembangan Islam di tanah Jawa. Di samping melalui jalur perdagangan dan pernikahan, penyebaran atau perkembangan Islam di tanah Jawa juga melalui jalur pendidikan dan dakwah, yaitu dengan didirikannya pondok-pondok pesantren untuk memperdalam ilmu agama dan bagi yang sudah tamat dari pesantren kemudian menyebarkan agama Islam di daerahnya. Sedangkan dengan jalur kesenian, yaitu dengan pertunjukan wayang kulit dan seni gamelan, dengan demikian Islam akan mudah diterima oleh rakyat Indonesia. Wali Songo adalah simbol perintis Islam bagi penyebaran Islam di Nusantara, khususnya di Jawa. Tentu saja banyak tokoh lain yang juga berperan, namun peranan mereka yang sangat besar dalam berdakwah secara langsung maupun seruan jihad fi sabilillah hingga mendirikan kerajaan Islam di Jawa, dan juga pengaruhnya terhadap pembentukan peradaban Islam di masyarakat membuat para wali Songo ini lebih sering disebut daripada orang yang lain. Mereka juga berjasa dalam mempertahankan negara dari ancaman penjajah Portugis. Wali-wali sebelum itu antara lain yaitu yang pertama adalah Sunan Gresik, atau nama lainnya yaitu Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim terkenal dengan nama Maulana Maghribi yang berasal dari Arab. Datang ke Jawa pada tahun 1404 Masehi, tepatnya di Sembalo, Gresik. Beliau wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1429 Masehi dan dimakamkan di Desa Gapurawetan, Gresik. Kedatangan beliau bertepatan dengan masa kepemimpinan Khalifah Turki Utsmani yang sedang berperang dengan Salibis Eropa sebagai kelanjutan perang salib. Juga serangan dari Timur Leng yang menguasai Persia, termasuk Samarkand dan Uzbekistan. Kemudian yang kedua yaitu Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Beliau berasal dari Campa dan menikah dengan Nyai Ageng Manila dari Tuban. Sunan Ampel mempunyai jasa yang besar dalam menggelorakan dakwah dan jihad di tanah Jawa. Dari tangan beliaulah muncul kader-kader ulama tangguh, antara lain yaitu Ainul Yakin atau Sunan Giri, Magdum Ibrahim, Sunan Bonang, Sultan Fatah atau Raden Fatah, kemudian Jafar Shodiq atau Sunan Kudus, dan Maseh Maunat atau Sunan Derajat. Sedangkan jasa dan peninggalan beliau yaitu yang pertama adalah pondok pesantren di Denta, Surabaya. Kemudian beliau juga mendirikan kerajaan Islam di Demak, dan yang terakhir beliau mendirikan Masjid Agung Demak. Itu merupakan biografi dari Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Kemudian yang ketiga yaitu Sunan Bonang atau Magdum Ibrahim, merupakan putra dari Sunan Ampel, lahir pada tahun 1465 Masehi. Beliau banyak berdakwah dengan menggunakan seni sastra dan bahasa untuk menarik penduduk Jawa agar masuk Islam. Di antara karya beliau yaitu tembang Tombo Ati. Kemudian yang selanjutnya yaitu Sunan Giri atau Maulana Ainul Yakin, merupakan anak dari Maulana Ishaq, seorang mubaligh dari Asia Tengah. Karena Ainul Yakin tinggal di Giri, maka beliau lebih dikenal dengan sebutan Sunan Giri. Beliau wafat pada tahun 1506 Masehi. Sunan Giri mendirikan pondok pesantren sebagai pusat dakwah di wilayah Jawa dan Nusantara Timur, bahkan sampai Maluku. Salah satu keturunan yang terkenal adalah Sunan Giri Prapen yang menyebarkan Islam ke wilayah Lombok dan Bima, Kepulauan Nusa Tenggara Barat. Karena kehebatan beliau, bangsa Barat menyebut Sunan Giri sebagai paus dari Timur. Kemudian yang selanjutnya yaitu Sunan Derajat atau Raden Syarifuddin, merupakan anak dari Sunan Ampel dan adik dari Sunan Bonang.
Nama aslinya yaitu Raden Qasim atau Masih Maunat. Beliau merupakan wali yang melopori penyantunan anak-anak yatim dan orang sakit. Beliau berdakwah dengan menekankan pada kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pengamalan dari ajaran Islam. Kemudian yang selanjutnya itu adalah Sunan Kalijaga atau Raden Mas Said. Diperkirakan lahir pada tahun 1450 Masehi di Tuban, Jawa Timur, dengan nama Raden Said. Sunan Kalijaga adalah wali yang sangat berpengaruh di Jawa Tengah. Beliau mengajarkan Islam dengan cara memasukkan hikayat Islam ke dalam cerita wayang, berdakwah kepada para petani dengan memberikan alat pertanian. Alat tersebut ditafsirkan satu persatu yang mengandung pengertian agama. Berkat dakwahnya yang bijaksana, banyak masyarakat masuk Islam. Di antara jasa beliau adalah mendirikan Masjid Agung Demak dengan soko tatalnya, kesenian wayang kulit berserta gamelannya, serta lagu lir-ilir dan gundul-gundul bajul. Kemudian yang selanjutnya yaitu Sunan Kudus. Sunan Kudus atau yang biasa disebut dengan Syekh Ja'far Shadiq. Syekh Ja'far Shadiq lahir pada tanggal 9 September 1400 Masehi di Palestina, anak dari Raden Utsman Haji atau yang dikenal dengan sebutan Sunan Ngudung, seorang panglima perang Kesultanan Demak Bintoro. Ayahnya merupakan putra dari sultan di Palestina yang bernama Sayyid Fadl Al-Murtaza, Raja Pandita atau Raden Santri. Peninggalan beliau adalah Masjid Agung Kudus. Selanjutnya adalah Sunan Muria atau Umar Said, Raden Umar Said. Sunan Muria dilahirkan dengan nama Raden Umar Said atau Raden Said, putra dari Sunan Kalijaga yang menikah dengan Dewi Sarah, putri Sunan Ngudung. Nama Sunan Muria sendiri diperkirakan berasal dari nama gunung, yaitu Gunung Muria, yang terletak di sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah, tempat dia dimakamkan. Sunan Muria bergaul dengan masyarakat jelata sambil mengajarkan keterampilan bercocok tanam, berdagang, dan melaut. Beliau sering dijadikan penengah dalam persoalan internal di Kesultanan Demak. Wilayah dakwah beliau meliputi Jepara, Tayu, Juan, hingga Kudus dan Pati. Salah satu hasil dakwahnya melalui seni sastra adalah tembang sinom dan kinanti. Kemudian selanjutnya yang selanjutnya yaitu Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah atau Syed Al-Kamil adalah salah seorang dari Wali Songo. Ia dilahirkan tahun 1448 Masehi dari pasangan Syarif Abdullah Umdatuddin bil Ali Nurul Alam dan Nyai Roro Santang, putri Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran, yang setelah masuk Islam berganti nama menjadi Syarifah Muadaim. Jasa Sunan Gunung Jati salah satunya adalah menaklukkan Pulau Jawa dengan membangun kerajaan Banten dan Cirebon dan dapat merebut Sunda Kelapa dari tangan Portugis. Sunan Gunung Jati mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta pada tahun 1572 Masehi. Baik teman-teman, cukup sekian pembahasan tentang perkembangan Islam di tanah Jawa. Untuk pertemuan yang akan datang adalah perkembangan Islam di Sulawesi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.